Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mr. Herimet dalam matematika mudah dan menyenangkan. Oke, kali ini Pak Heri ingin membahas soal yang ada di halaman 105 buku paket kalian. Yang mudah-mudahan dengan pembahasan soal ini, kalian nanti dimudahkan ya dalam mengerjakan soal penilaian harian ya. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Di sini ditanyakan bayangan min 4 pada fungsi fx sama dengan 15 min 7x min 2x kuadrat. Oke, di sini ada nilai x, kemudian mau kita petakan ke fx ya. Nah, ini disebutnya daerah asal, ini disebutnya daerah hasil. Ada juga menyebut fx itu nilai y ya. Ini juga disebut sebagai bayangan. Nah, jadi kita hanya perlu mensubstitusikan nilai x min 4 pada fx. Nanti akan kita cari nilai fx-nya berapa. Oke, kita coba ya. F min 4 sama dengan 15 min 7 kali min 4 dikurang 2 kali min 4 pangkat 2. Ini sama dengan 15. Ini min 7 kali min 4 jadi plus 28. Min 2. Min 4 kali min 4 itu 16. Jadinya Fahri punya 15 tambah 28 dikurang 32. Jawabannya 11 ya. Jadi mudah sekali ya. Ini nggak nyampe 2 menit. Insya Allah beres. Asal paham yang mau dihitung seperti apa. Oke, untuk soal nomor 2. Nah, ini kita mau mencari nilai A pada fungsi x kuadrat plus x min 3 sehingga hasilnya sama dengan 9. Nah, kalau pakai cara yang betul, ini jadinya seperti ini. Kita ganti fx-nya dengan A, berarti fa itu sama dengan a kuadrat plus a min 3, hasilnya harus sama dengan 9. Kemudian kita hitung a kuadrat plus a min 3, ini pindah ruas ya. Karena ini plus pindah ruas jadi minus, sama dengan 0. Kita punya a kuadrat plus a min 12 sama dengan 0. Nah, ini kita mau cari akar-akarnya. Masih ingat? Kita buat tabel ya. Yang hasilnya min 12 itu berapa kali berapa? Bisa 2 kali min 6, atau min 2 kali 6, atau 4 kali min 3, atau min 4 kali 3, dan seterusnya. Nah, diminta aturan yang kedua, yaitu jumlahnya harus sama dengan plus 1. Nah, di sini kita dapatkan 4 dan min 3. Jadi perhitungannya di sini A plus 4 dan A min 3. Kita punya di sini ini harus sama dengan 0 ya. Berarti A-nya sama dengan min 4. Di sini A-nya sama dengan plus 3. Jawabannya yang C. Ini kalau memakai rumus persamaan kuadrat ya, mencari akar-akarnya. Nah, bagaimana jika, Pak, saya lupa, Pak? Ya, bisa pakai cara coba-coba. Maksudnya, FA sama dengan 9 artinya adalah ketika nilai A dimasukkan ke dalam fungsi, maka hasilnya sama dengan 9. Nah, saya pengen coba. Misalkan A-nya diganti 3. Berarti Pak Heri punya di sini fx sama dengan x kuadrat plus x min 3. F3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 3. Sama dengan 9 tambah 0. Sama dengan 9. Oh, ternyata betul. Ketika jawabannya x-nya sama dengan 3, ketemu nilainya 9. Berarti 3 adalah salah satu jawabannya. Nah, dari sini Pak Heri bisa milih. Oh, kemungkinan jawabannya antara 3 yang B
dan 3 yang C. Kemudian dicoba lagi, min 2 atau min 4 mana yang betul. Itu boleh. Ya. Nomor 3, gambar di samping adalah sketsa dari grafik fungsi. Oke, ada berapa langkah yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita akan menentukan 3 titik. Di sini ada titik min 1,2, kemudian titik yang di sini 0,3, kemudian titik yang di sini 2, maaf, bukan 2 ya, tapi 1,2. Langkah yang kedua, kita akan menentukan titik 0, C. Nah, di sini titik yang 0, itu 0,3. Berarti kita bisa menentukan nilai C-nya sama dengan 3. Ini informasi yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita menentukan persamaan A dan B. Dari titik min 1,2, kita memiliki nilai F min 1 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sama dengan A min 1 kuadrat plus B kali min 1 plus C-nya kita ganti dengan 3. Nilainya harus sama dengan 2. Di sini kita kemudian memiliki min 1 dipangkatkan 2, itu A kurang B tambah 3 sama dengan 2. A kurang B sama dengan 2 kurang 3. A kurang B sama dengan min 1. Nah, ini persamaan pertama. Ya, ini persamaan pertama. Kemudian dari persamaan yang berikutnya, dari titik 1,2, kita punya F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 tambah 3 sama dengan 2. A plus B plus 3 sama dengan 2. A plus B sama dengan 2 kurang 3. A plus B sama dengan min 1. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini akan kita lakukan eliminasi ya. A plus B sama dengan min 1, A min B sama dengan min 1. Ini akan kita kurang. Di sini yang berkurang itu yang A ya. Nah, ini sama, ini A dikurang A habis, B dikurang B itu hasilnya sama dengan 2B. Min 1 dikurang min 1 hasilnya 0. Berarti kita punya B-nya sama dengan 0. Ini kita punya nilai B sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian kita lakukan yang kelima, yaitu substitusi, di mana A plus B sama dengan min 1, B-nya kita ganti 0, maka kita memiliki A-nya sama dengan min 1. Kita sudah punya nilai A, nilai B, dan nilai C. Di sini A-nya min, B-nya 0, C-nya 3. Berarti jawabannya yang C ya. Itu jika menggunakan rumus yang betul ya, rumus yang langkah yang betul. Nah, bagaimana jika kita ingin menentukan dengan cara cepatnya? Nah, ini juga gampang. Yang pertama, kita lihat di sini, ini titiknya 0,3. Apa hubungannya titik 0,3? Ini akan menentukan nilai C-nya. Nah, di sini nilai C. Nilai C-nya sama dengan 3. Di sini yang nilai C-nya 3 itu hanya yang A atau yang C. Kalau yang B ini hasilnya 3 pangkat 2 ya. Ini 3 pangkat 2, ini jadinya 9. Ini juga sama, 3 pangkat 2 jadinya 9. Jadi ini pasti salah. Nah, sekarang setelah tahu kemungkinannya yang A sama yang C ya, kita lihat sekarang grafiknya. Di sini grafiknya terbuka ke bawah. Menurut aturan itu nilai A-nya kurang daripada 0. Maka yang memungkinkan jawabannya adalah yang C. Karena nilai A-nya negatif, bukan positif. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang yang keempat. Nah, ini dengan cara yang sama ya, di nomor 3 tadi. Ini jika Pak Heri lanjutkan, terus grafiknya, maka secara logika
dia akan memotong sumbu Y di lebih daripada 8. Jadi dia tidak mungkin nilai C-nya, ini C-nya akan lebih daripada 8. Min 4 ini salah, plus 4 juga salah. Nah, yang paling mungkin itu yang B, karena ini jadi 16, atau yang D, ini juga jadi 16. Nah, kemudian kita coba pakai salah satu titik. Nah, di sini Pak Heri pakai titik yang ini. Ini titiknya adalah 4,0. Artinya X-nya 4, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau ini Pak Heri ganti dengan 4 X-nya, maka yang menghasilkan sama dengan 0 yang mana? Jawabannya yang B. Jadi, cukup menentukan nilai C sama mencoba salah satu titik, maka kita bisa langsung menemukan rumus fungsinya. Oke, kita lanjut sekarang ke soal berikutnya, soal nomor 5. Ini pembuat 0 pada fungsi di atas. Nah, ini kita tinggal melengkapi saja. Ini kita hitung ya, kita jumlah semua. 9 tambah 6 tambah min 8, itu jawabannya 7. Ini 0, ini min 5, min 8, min 9, ini min 8, ini min 5, ini 0. Nah, yang membuat 0 itu ini ya. Berarti jawabannya min 2 dan 4. Ya, mudah sekali. Pembuat 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 sekarang. Grafik Y sama dengan fx memotong sumbu X di titik min 6,0 dan 2,0. Persamaan sumbu simetrinya, kita akan coba pakai gambar. Ini min 1, min 2, min 6. Terus kemudian ini ada 1, ada 2, ada 3. Oke. Dia memotong di sumbu min 6,0, berarti di sini, di sumbu X ya. Ini sumbu Y, dan titik 2,0 berarti di sini. Nah, kita nggak tahu nih grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi grafiknya seperti ini. Masih ingat, yang namanya sumbu simetri itu yang membagi keduanya sama bentuknya, sehingga kalau dilipat bentuknya sama. Caranya gimana? Pasti yang namanya sumbu simetri itu posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau Pak Heri hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka yang di tengah-tengah itu posisinya ulangi di angka 4 ya. Oke, ulangi 1, 2, 3, 4. Jadi seharusnya di sini. Nah, inilah sumbu simetrinya. Gitu ya. Membagi sama besar, 4 posisinya. Jadi, Peri bisa langsung tentukan sumbu simetrinya adalah C sama dengan min 2. Nilai maksimum dari fungsi ini. Untuk mengetahui nilai maksimum, berarti kita harus tahu dulu rumus YP-nya ya. YP sama dengan min D per 4A. Kita hitung diskriminannya dulu. Di sini diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini sama dengan B-nya min 8 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya min 1 dikali C-nya 0 ya. Oke, semua kalau dikali 0 pasti jadi habis ya. Sisanya berarti 64 saja. Kita masukkan sekarang. Ini jadi min 64 dibagi 4 dikali A-nya min 1. 64 dibagi min 4, jawabannya 16. Gambar berikut menunjukkan grafik fungsi AX kuadrat plus BX plus C dengan X bilangan real. Nilai A dan diskriminannya adalah, oke, yang ditanya nilai A. Ingat kurvanya terbuka ke atas. Maka menurut aturan, nilai A-nya lebih dari 0. Berarti yang mungkin adalah yang A atau yang B. Nah, karena dia memotong 2 titik, maka diskriminannya selalu lebih dari 0. Berarti jawabannya yang B. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke nomor 9. Yang memotong sumbu X kecuali
Kalau yang kayak gini, itu D-nya lebih dari 0. Ini D-nya sama dengan 0. Ini D-nya kurang dari 0. Maka kita hanya perlu mencari, karena ini diminta yang kecuali ya, berarti kita mencari yang nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Ya, diskriminannya kurang dari 0. Kita pakai rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka D-nya sama dengan min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 9. Yang C 2 kuadrat min 4 kali 5 dikali min 1. 4 tambah 20 sama dengan 4. Yang D ya. Yang D kita lihat 6 kuadrat, sorry min 6 kuadrat dikurang 4 kali 3. 36 dikurang 48 sama dengan min 12. Ya, ini betul. Yang lainnya nilai D-nya itu sama dengan 0 atau lebih dari 0. Ini nilai D-nya kurang dari min 12. Berarti D-nya kurang dari 0 ya. Berarti ini jawabannya. Kita lanjutkan titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, ini kalau pakai cara faktor, jadinya seperti ini ya. Ada X, ada min X, yang kalau dikali 12 berarti 4, yang kalau dikali 12 itu ada 6 sama 2 ya. Ada 6 sama 2, ini plus, ini juga plus. Ya. Berarti X-nya sama dengan min 2, yang ini X sama dengan 6. Jawabannya B. Gimana kalau tidak bisa memfaktorkan ya? Tinggal coba-coba saja. Misalkan ini X-nya 2. Masukkan ke dalam rumus. 12 tambah 4 kali 2. Ya, ini cara coba-coba ya. Dikurang 2 pangkat 2. 12 tambah 8 dikurang 4. Ternyata hasilnya sama dengan 16, bukan 0. Berarti yang jawabannya 2 itu salah, gitu ya. Berarti ini salah. Tinggal dicoba yang lain. Gitu ya. Jadi ketika nilainya min 2, itu hasilnya harus sama dengan 0. Kita coba kalau nilainya sama dengan min 2. Berarti ini jadi 12 tambah 4 kali min 2 dikurang min 2 kuadrat. 12 kurang 8 dikurang 4. Jawabannya 0. Ya, betul sekali. Min 2,0 ya. Ketika dimasukkan nilai X-nya min 2, maka nilainya menjadi 0. Ya, sekarang kita ingin mengerjakan nomor 11. Ingin mencari pembuat 0 dari 3x kuadrat minus 10x min 8. Ya, Peri pengen coba pakai cara lain ya. Pakai cara faktor ya. Oke, ini Pak Heri buat seperti ini. 3x kali 3x dibagi 3 ya. Yang kalau dikali hasilnya min 24, tapi kalau dijumlah hasilnya min 10. Oke, berarti ini min 24 hasilnya 10. 24 itu bisa 8 sama min 3 atau kebalikannya min 8 dengan 3 atau 12 dengan min 2 atau min 12 dengan 2. Sebenarnya masih banyak yang lain ya, tapi karena Pak Heri sudah tahu, ini langsung Pak Heri pilih yang ini ya. Kalau dijumlah jadinya min 10. Jadi Pak Heri langsung masukkan 3x min 12 sama 3x plus 2. Ini jadinya 3x min 12, 3x plus 2. Ini Pak Heri keluarkan 3x min 4, 3x plus 2. Ini per 3 ya, maaf. Per 3. Kemudian ini dibagi, coret habis. Berarti Pak Heri punya X min 4 dan 3x plus 2. Berarti jawabannya X sama dengan 4 atau 3x plus 2 sama dengan 0
3x sama dengan min 2, x sama dengan min 2 per 3. Jawabannya yang A ya. Lanjut yang berikutnya, persamaan sumbu simetri. Oke, langsung saja untuk sumbu simetri itu kita nyebutnya XP atau X puncak, rumusnya min B per 2A. Kita lihat di sini B-nya min 3, A-nya 4 ya. Berarti pakai min 3 per 2 kali 4 sama dengan 3 per 8. Oh, mudah sekali ya, luar biasa. Tidak nyampe 1 menit. Lanjut nomor 13 yang ditanya nilai minimum. Nah, untuk nilai minimum ini kita pakai rumus YP ya, atau Y puncak sama dengan min D per 4. Nah, di sini kita cari dulu D-nya. Oke. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di sini B-nya ini 8, berarti 8 kuadrat, min 4 kali A-nya 4, C-nya negatif 12. 8 kuadrat 64, min 4 kali 4, min 16 dikali min 12 sama dengan plus 192. Berarti jawabannya sama dengan 256 ya, 256. Nah, kita masukkan ke sini. Min D sama dengan berarti min 256 dibagi 4 dikali A-nya 4. Min 256 dibagi 16. Ya, ini hasilnya sama dengan min ya, min 16. Selesai. Oke, jadi saran Pak Heri silahkan dihafalkan rumusnya ya. Rumus untuk yang puncak ini YP sama dengan min D per 4A dan rumus diskriminan B kuadrat min 4AC. Ya, ini kita ingin mencari koordinat titik balik. Koordinat titik balik itu berarti dia mencari XP, YP atau X puncak dan Y puncak. Nah, di sini kita langsung pakai rumusnya. Kalau untuk XP sama dengan min B per 2A, kita masukkan B-nya di sini 8 per 2 kali A-nya di sini min 2. Sama dengan min 8 per min 4 sama dengan 2. Berarti kemungkinannya antara A dan B. Nah, di sini bisa pakai rumus YP, ya, pakai rumus YP sama dengan min D per 4A. Tapi Peri pengen coba pakai cara lain. Apa? 2 ini kan nilai X. Maka kalau Pak Heri masukkan ke dalam fungsi, itu harusnya akan ketemu nilainya. Jadi, untuk X sama dengan 2, maka ya F2 sama dengan 8 kali 2 dikurang 2 kali 2 pangkat 2. Sama dengan 16 dikurang 2 kali 4. Sama dengan 16 kurang 8 sama dengan 8. Ya, ini lebih mudah ya. Dibanding kamu mencari YP, kamu substitusikan aja nilai X2-nya ke dalam persamaan. Maka kamu akan ketemu nilai puncaknya gitu ya. Oke, yang 15. Gambar berikut menunjukkan grafik fungsi berikut terletak pada grafik. Maka nilai M adalah, nah ini ingatkan lagi. Ini artinya X-nya sama dengan M, maka Y-nya sama dengan min 8. Ini ya artinya ya. Nilai X-nya sama dengan M, Y-nya sama dengan min 8. Dan kita aja coba ganti substitusi. Kita coba-coba. Ini min 6 masukkan ke persamaan. Jadinya 12 tambah min 6 dikurang min 6 kuadrat. 12 kurang 6 dikurang 36. Apakah hasilnya sama dengan min 8? Ini jawabannya sama dengan min 30. Ternyata bukan. Peri pengen coba yang ini, yang D. Yang min 2. Sama dengan 6 ini jawabannya. Oh, ternyata juga bukan.
Sekarang kita coba yang min 4. Berarti 12 tambah min 4 dikurang min 4 dikuadratkan. 12 kurang 4 dikurang 16. Ketemu jawabannya min 8. Oke, berarti kita punya jawabannya adalah C ya. Masuk ke nomor 16. Ya, ini makin lama soalnya makin menarik ya. Dibentuk dalam kuadrat sempurna. Nah, untuk nomor 16 ini Pak Heri skip ya. Ini Pak Heri kasih tanda hijau karena Pak Heri tidak mengajarkan, jadi kita skip saja. Tapi Pak Heri akan jelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, kata kuncinya ini. X kuadrat plus 8X. Supaya jadi 8, maka dia harus X plus 4 dikuadratkan. Ya. Supaya nanti jadinya X plus 4 dikali X plus 4, jadinya X kuadrat plus 8X plus 16. Nah, tapi kita kan ingin di sini nilainya sama dengan plus 7. Sedangkan di sini plus 16. 16 supaya jadi 7, maka akan kita kurangi dengan 9. Jadi kita punya X plus 4 kuadrat dikurangi 9. Seperti ini ya. Jadi persamaan fx ini akan sama dengan persamaan yang ini. Oke, nomor 17, nilai maksimum. Oke, berarti kita pakai rumus YP sama dengan min D per 4A. Tapi di sini kita jabarkan dulu ya. Ini sama dengan 3, di sini X plus 4 kali X plus 4 kurang 6. Sama dengan 3 X kuadrat plus 8X plus 16. Sama dengan 3X kuadrat plus 24X plus 48 min 6. Jadinya persamaannya 3X kuadrat plus 24X plus 42. Wah, angkanya besar sekali ya. Nah, kita cari nilai D-nya. Ini sama dengan D-nya 24 kuadrat. Nah, ini nanti setelah kalian cari ya, YP-nya sama dengan min D per 4A, maka akan ketemu nanti hasilnya adalah yang D. Nomor 18, oke, kita coba pakai cara cepat ya. Kita akan coba substitusikan, ini artinya X-nya sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan min 1. Pak Heri ganti X-nya dengan 3. Ini ganti 3, ini ganti 3, ini ganti 3, ini ganti 3. Ya. Dari semuanya, yang menghasilkan min 1, itu hanya yang A. Ya. Nah, boleh dihitung nanti. Ini kan 3 kurang 3, 0 ya. 0 kurang min 1, min 1. Yang lainnya bukan min 1. Berarti jawabannya yang A. Nomor 19, pembuat 0. Pembuat 0 sebuah fungsi kuadrat adalah 0 dan 4. Memotong sumbu fx di titik min 2,12. Ya, kita substitusi saja. Ini x-nya min 2. Hasilnya y-nya harus 12. Kita gantikan ke sini. Yang pertama, min 2 dikuadratkan dikurang 4 kali min 2. 4 tambah 8, 12. Oke. Ini yang A. Betul ya. Yang B. 4 kali min 2 dikurang min 2 dikuadratkan. Min 8 dikurang 4, min 12. Ini salah ya. Oke. Yang C. Min 2 dikuadratkan ditambah 4 kali min 2. 4 kurang 8 sama dengan 4 salah juga. Terus dimasukkan min 2. Min 2 itu 2. Dikuadratkan sama dengan 4. Ini juga salah. Berarti jawabannya yang A ya. Tinggal dicoba-coba saja. Terakhir, persamaannya. Oke. Ini kalau dimasukkan nilai 1, maka hasilnya menjadi 0. Ini 1, 1, hasilnya 0. Yang kedua ini bukan 0 ya. Yang ketiga ini 0. Yang keempat ini bukan 0. Lalu kalau dimasukkan min 5, itu juga 0.
Ini 5, masukin min 5, ketemu 25, tambah 20. Ya, jawabannya yang A ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.